Shalom semua, aku Darian dari kelompok 9. Kita akan mendiskusikan topografi aquarium, integral volume. Kita mempunyai 5 anggota dalam kelompok kami. Satu adalah Aurel, satu adalah Darian, itu aku, Denzel, Louis, dan Nick. Dalam kelompok kita memenuhi 3 kriteria. Satu kriteria adalah memiliki ketua, yaitu Aurel. Kriteria kedua adalah untuk memiliki 3 daerah berbeda, yaitu Jambi, Tangsel, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat. Dan kriteria yang final, yang terakhir, adalah untuk memiliki 3 prodi berbeda, yaitu IPDA, CDS, dan IRES. Nah, dalam latar belakang kita akan membuat fungsi dalam akuarium. Dan kita akan menghitungkan melalui integral. Integral adalah alih turunan yang dipakai untuk menghitung volume atau luas. Dan kita akan memakainya untuk mencari volume akuarium. Dan tantangan yang dikasih Dr. Calvin adalah kita memulai dimensi 200 x 50 x 100 cm. Dan kita harus memiliki 2 bukit kering, 3 danau, dan volume air harus 200 liter. Nah, dalam menghitung volume ini, kita memulai 3 metode. Satu adalah metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Dan untuk kriteria desain, kita punya 6. Satu, kita memerlukan untuk seragam dalam sumbu Y. Kedua, fungsi seluruhnya harus kontinu dan tidak patah. Ketiga, ketinggian daratan harus lebih kecil dari ketinggian akuarium. Kelima, 3 daerah perairan terpisah dengan ketinggian air sama. Keempat, kita memiliki 2 bukit yang harus kering untuk kura-kuranya. Yang final adalah untuk volume air, mengharuskan 200 liter. Yang untuk optional, kita punya pertama, 3 bukit di bawah air. Untuk kedua, kita perlu air semuanya serata mungkin. Untuk ketiga, kita perlu panjang interval dalam bukitnya untuk maksimalkan. Untuk keempat, kita perlu volume daratan minimal. Sekarang, teman aku Denzel akan melanjutkan presentasinya. Halo semuanya, aku Denzel dan sekarang aku akan menjelaskan tentang fungsi yang kami pilih dan juga implementasinya. Nah, untuk fungsi yang kami gunakan yaitu adalah fungsi sin. Kenapa fungsi sin? Karena bentuknya adalah gelombang alami dan juga kontrolnya mudah dan representasinya periodik. Nah, untuk implementasinya yaitu kami menggunakan 2 fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Nah, fungsi fx itu buat apa sih? Ya, fungsi fx itu untuk bukit yang di atas air. Dan untuk fungsi gx yaitu fungsi yang ada di bawah air, gx. Nah, untuk fungsi yang pertama itu fungsi fx. Fungsi apa sih yang kami gunakan? Yaitu 40 sin dan kurung pi per 40 x min 40 plus 30. Nah, apa sih angka-angka yang tidak kita tahu ini? Ya, pertama ada 40. 40 itu adalah amplitudo. Amplitudo itu buat apa sih? Amplitudo itu untuk menentukan ketinggian dari sebuah fungsi sin. Nah, yang kedua itu ada pergeseran vertikal atau yang 30 ini. Ini untuk menentukan ketinggian dari fungsi itu. Dan kedua ada pergeseran horizontal. Nah, itu untuk menentukan dia akan geser ke kanan atau ke kiri. Nah, yang terakhir yang kami lupa untuk masukkan ke PPT yaitu adalah periodik, yaitu pi per 40. Kenapa pi per 40? Itu untuk menentukan rapat atau tidaknya sebuah fungsi sin. Nah, kenapa kami menggunakan pi per 40, khususnya pi per 40 ya? Karena untuk menentukan titik potong yang sesuai, yang dapat dihitung. Contoh, titik di sini yaitu 0,40. Nah, kalau kita tidak memakai pi per 40, titik potongnya di sini akan mendekati sebuah angka yang undefined. Next. Nah, selanjutnya itu fungsi gx, yaitu untuk fungsi yang 3 bukit di bawah air. Nah, fungsi yang kami gunakan itu persis, tapi tidak sama. Itu 4 sin pi per 40 x min 80 plus 30. Sama, 4 sin itu untuk menentukan ketinggiannya. Yang kecil, yaitu 4 cm doang. Nah, dan 80 itu untuk pergeseran horizontalnya, berarti dia geser ke kanan, yaitu sebanyak 80. Dan 30 untuk menentukan ketinggiannya, naik sebanyak 30. Oke, dan yang kami lupa samakan ini pi per 40. Itu untuk dapat perpotongan yang sesuai dengan fx-nya. Oke. Sekarang saya akan menyerahkan presentasi selanjutnya kepada teman saya Aurelio. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelio dan di sini saya akan menghitung volume air dari akuarium yang kami miliki. Pertama, kita perlu mengubah akuarium ini dalam bentuk 2D
Mengapa kita perlu mengubahnya dalam bentuk 2D? Karena pengintegralan lebih mudah dilakukan dalam bentuk 2D, sehingga kita perlu mengubah si akuarium menjadi 2D. Nah, seperti kita ketahui, volumenya kita targetkan tadi adalah 200 liter. Kita perlu mengubah 200 liter itu menjadi cm kubik, yaitu sebesar 200.000 cm kubik. Kita bagi dengan lebarnya sebesar 50 cm. Ini adalah lebar dari akuarium. Dan ya, kita akan mendapatkan area yang kita targetkan, yaitu sebesar 4.000 cm pangkat 2. Nah, untuk menghitung volume air dari 2D, kita perlu menentukan hanya dulu. Kita estimasikan hanya, misalkan hanya, agar mempermudah kita menghitung volume airnya. Nah, di sini ada grafik yang kami miliki. Kita akan menghitung volume air di sini, dan di sini. Nah, untuk menghitung volume air tadi, kita perlu mencari batas integral terlebih dahulu. Untuk mencari batas integral antara 0 sampai bukit, itu kita perlu mencari titik potong antara air dan bukit. Nah, untuk mencari titik potong air dan bukit, kita perlu mensamakan fx, yaitu fungsi dari bukit, dengan hx, yaitu fungsi dari air. Nah, dapatkan adalah segini titik potongnya. Nah, kita akan menghitung luas air di atas lembah. Nah, luas air di atas lembah itu antara 0 sampai ke 40. Coba boleh kasih lihat grafiknya. 0 sampai 40 itu adalah dari sini sampai sini. Kita akan menghitung dari ini sampai sini. Jadi, kita akan menghitung air di ketinggian dari 0 sampai 40 di ketinggian 60, dan kita kurangi dengan fungsi dari lembah. Jadi kita dapat area di sini. Nah, kita akan dapatkan yaitu luas lembah tadi sebesar 1200 kurang 300 per pi. Nah, kita kalikan 3 karena kita memiliki 3 lembah yang sama. Nah, kita juga akan menghitung luas lereng di sisi bukit. Di sini kita sudah mendapatkan luasnya. Kenapa kita dapatkan luasnya? Kita mengubah si tadi dalam dx, kita ubah dalam bentuk jadi d theta agar kita bisa menggunakan sudut dan bukan cm. Karena kita menggunakan fungsi sin, mempermudah kita untuk mencari dalam bentuk sudut. Nah, di sini kita sudah dapatkan luas salah satu lereng tadi, ada ini. Kita kalikan dengan 4 karena kita memiliki 4 lereng yang berbeda pada grafiknya. Kita mendapatkan area yaitu 3 lembah itu yang kita hitung dengan 4 lereng tambahannya. Dan kita dapatkan perolehan areanya adalah 3.945,76 cm pangkat 2. Betul. Nah, kita memiliki target area yaitu sebesar 4.000 cm pangkat 2. Sedangkan hasil dari H sama dengan 60 yaitu 3.945,276 dengan kekurangan luas yaitu sebesar 99,54724 cm pangkat 2. Kita perlu mencari H yang kurang. Bagaimana cara kita mencari H yang kurang? Kita cari H yang kurang adalah dengan membagi kekurangan luas dibagi lebar permukaan air. Nah, kita perlu mencari lebar permukaan air. Apa itu lebar permukaan air? Lebar permukaan air itu adalah ini, kekurangan antara ini. Kita asumsikan kita menambahkan H yang kurang ke dalam akuarium. Kita tapi tidak tahu berapa H yang kurang itu, maka kita perlu mencari menggunakan luas seperti ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Bisa melalui perhitungan A integral dari LH. Maka kita mendapatkan delta H sama dengan kekurangan air dibagi lebar permukaan air. Lebar permukaan air adalah ini, 3 kali 40 sama dengan 1 cm. Ini adalah lebarnya, lebar yang dari permukaan air yang di lembah air di sini, di tengah dan di kanan. Itu 120 cm totalnya. Terus lagi, kita dapat total lerengnya, yaitu sampingnya, yang samping bukit, kita harus menghitungnya juga. Turun lagi. Nah, dapatkan persamaan untuk airnya, lebar permukaan air, itu 120 tambah 160 bagi pi kali theta. Theta-nya apa? Theta-nya adalah hasil dari titik potong antara air dengan bukit yang kita sudah dapatkan di awal. Dan kita mendapatkan P air di 163,9144701. Turun. Kita akan membagikan si luas permukaan yang kurang dibagi dengan P air. Didapatkan adalah 0,610028,024. Ini adalah H yang kurang dari H yang sebelumnya yang 60 cm. Maka kita akan menambahkan H yang 60 cm dengan 0,610028,024 ini. Dapatkan segini. Oke, kita akan mencari lagi dengan H yaitu 60,610028 cm. Didapatkan adalah hasilnya melebihi dari 4000 cm. Ya, jadi segini. Sehingga kita memiliki data A yang kelebihan sebesar 0,361308 cm kubik. Nah, kita harus mencari lagi karena kita masih belum pas di situ. Kita hitung pakai rumus yang sama, kelebihan luas dibagi P air. Didapatkan kelebihannya sebesar 0,00121987893. Kita dapatkan H finalnya sebesar ini. Nah, kita hitung lagi volumenya di H yang ini. Kita dapatkan luasnya itu sebesar 4000,00004. Ini sangat mendekati untuk perhitungan manual. Kenapa bisa ada 4 di sini? Karena kalkulator kita
tidak bisa mampu menghitung di bawah lebih jauh lagi, jadi tidak seakurat itu hasilnya. Nah, kita dapatkan volume airnya yaitu dengan volume dikali 50 sama kayak rumus tadi, tapi ditebaliki untuk mencari si areanya. Didapatkan sebesar 200.000,002 cm kubik atau 200 liter,002 liter. Untuk bagian selanjutnya atau penilaian kelompok akan dilanjutkan oleh Nick, anggota kelompok kami. Oke, saya Nick Karsten, saya sebagai asisten dokter kami sekarang ingin menilai kelompok lain, yaitu kelompok 8 dan juga kelompok 10. Penilaian kelompok ini tuh berdasarkan kriteria yang diberikan, yaitu yang wajib dan juga opsional. Nah, yang pertama itu yang akan kita nilai itu kelompok 8. Kelompok 8 itu memenuhi kriteria pertama dengan batasan sumbu X dan Y itu sesuai dengan kriteria, yaitu 0 sampai 200 dan juga 0 sampai 100. Lalu untuk kriteria kedua juga mereka berhasil karena mereka dapat membuat grafik ini dan juga fungsi tanpa adanya patahan. Nah, untuk kriteria ketiga juga mereka berhasil karena ketinggian air tuh di bawah 100 cm. Mereka mendapatkan ketinggian air tuh di sekitar 45 cm dan ini tuh masuk kriteria. Nah, untuk kriteria kelima mereka juga berhasil karena air tersebut ini semua terbagi rata oleh 2 bukit. Nah, untuk kriteria keenam mereka tuh juga berhasil di mana total air yang dalam grafik tersebut tuh yaitu adalah 200 liter seperti yang terlihat di perhitungan di sini. Nah, untuk kriteria opsional mereka berhasil. Untuk kriteria pertama opsional itu mereka dapat membuat 3 bukit di bawah air. Nah, untuk kriteria ke opsional yang kedua mereka juga sayangnya tidak berhasil karena volume dari ketiga air yang dipisah oleh 2 bukit tersebut tidak sama. Nah, untuk kriteria ketiga dan kriteria keempat mereka mendapatkan hasil maksimal untuk daratan adalah 30 cm dan juga kriteria keempat itu untuk minimalisir volume daratan adalah 5.466. Nah, sekarang untuk penilaian kelompok 10. Kelompok 10 tuh grafiknya ini. Mereka tidak memenuhi kriteria pertama, di mana mereka melewati batasan-batasan yang seharusnya stop di 200 dan juga 100 seperti terlihat yang di sini. Mereka tidak melewati batas-batas dari kriteria wajib yang pertama. Dan untuk kriteria kedua, mereka tidak juga berhasil karena terjadi patahan dari fungsi seperti terlihat pada fungsi di sini. Untuk kriteria ketiga, mereka juga berhasil di mana ketinggian air adalah 3 cm yang seharusnya adalah 100, batasannya adalah 100. Untuk kriteria keempat, mereka berhasil membuat 2 bukit di atas air seperti terlihat pada grafik di sini. Mereka berhasil membuat 2 grafik di atas. Kelima, mereka berhasil juga karena ketinggian air yang dipisah oleh 2 bukit tersebut sama. Nah, untuk kriteria ke-6 sayangnya mereka tidak berhasil karena setelah perhitungan yang lain-lainnya volume air itu ada melebihi dari 200 liter, yaitu 340 liter. Nah, untuk kriteria opsional kelompok 10 pertama itu mereka berhasil membuat 5 bukit dan 3 bukitnya itu di bawah air, yaitu pada interval segini. Lalu untuk kriteria kedua yang opsional, mereka juga berhasil. Mereka berhasil karena volume air di antara kedua bukit di antara yang dipisahkan oleh 2 bukit tersebut itu hampir sama. Meskipun ada sedikit error, tapi bisa dibilang berhasil. Sementara untuk kriteria yang ketiga dan keempat, mereka mendapatkan hasil daratan maksimal itu 76 cm, dan untuk kriteria 4 itu volume yang minimalnya itu mereka 47.000. Nah, sekarang bagian kesimpulan akan diserahkan ke teman saya, Luis. Halo, perkenalkan nama saya Luis dan saya akan membagikan hasil analisa perbandingan antara kelompok 8 dan kelompok 10 yang telah dilakukan. Jadi berdasarkan analisa kami dapat bilang kelompok 8 memiliki desain topografi yang lebih bagus ketimbang kelompok 10. Mengapa demikian? Karena kelompok 8 memenuhi lebih banyak kriteria dibandingkan kelompok 10. Kemudian kita masuk ke dalam bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah kami telah membuktikan bahwa fungsi-fungsi yang telah kami buat itu masuk dalam kriteria yang telah diberikan Dr. Calvin sehingga dapat diimplementasikan menjadi desain sebuah akuarium yang dapat digunakan sehari-hari. Sekian, terima kasih.
Pergi ke Bogor. Cakep. Akuariumnya semoga tidak bocor. Salam kalkulus.